Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Jatirasa 3 Bekasi. Tujuan saya membuat video PLP 1 ini yaitu sebagai modal utama untuk diri saya sendiri ketika nantinya saya akan mengajar langsung di sekolah. Selain itu, banyak informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Jatirasa 3 Bekasi tentang berbagai macam karakteristik siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Selain itu, aturan dan tata tertib apa saja yang dilaksanakan serta bagaimana mengajarkan dan menerapkannya kepada siswa-siswi. Lalu, ekstrakurikuler apakah yang wajib dilaksanakan di SDN Jatirasa 3 Bekasi ini? Serta bagaimana cara bersosialisasi antara siswa dan guru di sekolah ini? Baik, langsung saja kita saksikan video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sama Bapak. Terus juga terima kasih atas kesempatannya udah diberikan dan juga makasih udah izinnya untuk boleh mewawancarai Ibu. Dengan Ibu Tri Surisniati ya Bu. Saya Nur Ramadhani, saya Firdaulia, Saya Soraya Rizky Ananda, saya Fidian Nur Ramadhani, saya Dinda Kairunisa. Ya, dimulai dari saya ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama mengenai kultur sekolah. Apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan karakter? Mengenai pendidikan karakter yang ada di SD Negeri Jatirasa 3 ini, kita sudah menerapkan ya. Jadi di sini kita berkeinginan sekolah kita ini bertujuan untuk membentuk ya pribadi-pribadi putra putri kita SD Negeri Jatirasa 3 baik kelas 1 sampai kelas 6 melalui Bapak Ibu guru wali kelas dan bidang studi, di mana dalam mengajarnya itu anak-anak selain belajar pengetahuan, keterampilan, kita juga menerapkan budi pekerti, sehingga anak-anak kita ke depan yang lulus dari Jatirasa 3 ini memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, memiliki pribadi yang kepemimpinan tinggi, sehingga dan memiliki kewirausahaan mandiri ya. Jadi diharapkan anak-anak kita itu selain memiliki budi pekerti, sopan santun, tetapi berakhlak mulia. Mulainya itu kita Jatirasa 3 selain belajar di kelas pengetahuan ya, mengenai pelajaran-pelajaran yang membutuhkan skill sehingga nanti berguna di lapangan pekerjaan, kita juga mendidik anak kita, membina anak kita belajar jujur, belajar mencintai lingkungan sekolah, kemudian menghormati, menghargai orang tua, khususnya juga Bapak dan Ibu guru. Itu yang ada di sekolah Jatirasa 3 ini ya. Baik. Kemudian Bu, apa yang dipersiapkan di SDN Jatirasa 3 ini untuk mengembangkan pendidikan karakter tersebut? Dalam pengembangan di sekolah Jatirasa 3 ini untuk pendidikan karakter, itu kita selain Bapak Ibu guru mengajar di kelas tentang ilmu pengetahuan tadi ya, Kurtilas K13, kita juga sisipkan eskul, terutama dalam bidang seni ya, supaya anak itu tidak monoton di ilmu pengetahuan saja, tapi juga memiliki hati nurani sehingga mencintai melalui seni tradisional kita itu degung sama angklung ya, kemudian narinya khusus tradisional Bekasi ya, jadi bukan dari daerah lain ya, kita khusus Bekasi itu karena punya kultur ya, kita walaupun pendatang tapi karena sekolah di Bekasi kita harus mencintai budaya khususnya Jawa Barat ya, terutama itu tari Bekasi.
Begitu juga Degung sama Angklung ya. Khusus untuk Jati Asih ini kecamatan yang memiliki alat musik. Angklung sih ada beberapa sekolah, tapi kalau Degung baru Generasi 3. Itu suatu nilai poin. Kemudian melalui pramuka ya. Pramuka itu kita anak sanggup sangat mendukung pada pendidikan karakter ini ya. Karena di situ kita diajarkan anak melalui pembina itu diajarkan untuk melatih ya kemandirian tadi ya, terus jadi pekerti yang baik, terus jujur, terus mencintai bangsa ya, seperti itu. Kemudian setiap Jumat, tapi nanti untuk akan datang mungkin Senin, bukan Senin itu upacara ya, Selasa, Rabu, Kamis atau Rabu, Kamis, Jumat itu lebih lah, pokoknya yang jelas tahun kemarin karena ke Covid itu kita melaksanakan sholat Jumat. Itu kita laksanakan khusus kelas duha ya. Jumat itu duha, duha itu khusus kelas 5 6 karena 4 itu sore ya. 5 6. Kemudian setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, itu juga membentuk karakter anak kita ya di bidang pendidikan itu saja mungkin ya. Untuk mencintai rasa nasionalisme kita, terus latihan berbaris juga sama kemandirian kita, kepemimpinan kita itu kita melihat dari sosok anak-anak kita yang jadi pemimpin dalam upacara. Sebenarnya apa saja Bu faktor yang menghambat dalam belajar siswa? Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi siswa yang bermasalah? Dalam menghambat itu biasanya anak itu dari rumah ya Pak ya. Ya. Jadi banyak anak-anak kita itu punya orang tua atau dari background ya, dari latar belakang orang tua itu ada yang rukun, suami istri misalnya ya, bapak ayah dan ibunya penuh dengan kasih sayang, perhatian, itu nggak ada masalah. Tapi yang kadang-kadang ada perpecahan, perpisahan antara ayah dan ibu, anak ikut ayah, terus ibunya juga nggak peduli atau bapak atau broke home kan ya, atau juga ada beberapa anak yang memang dari rumah tidak dididik sama orang tuanya dengan baik, misalnya karena anaknya orang tuanya sudah terlalu percaya sama anak, tidak mengutamakan dalam membimbing, membina, jadi anak cuma dikasih fasilitas atau didiamkan saja walaupun orang susah ya, itu juga suatu hambatan. Dan kalau seandainya solusinya itu biasanya orang tua kita panggil, salah satunya kita adakan pendekatan ya, tapi juga ada juga yang nggak peduli, ada yang peduli, tapi ya kita biasanya kan dia estafet ya, di kelas 1 mungkin kurang peduli, nanti di kelas 2 dideketin lagi. Kita setiap tahun kenaikan kelas itu ada semacam rapat kenaikan kelas. Jadi anak-anak yang tadi punya karakternya tidak sesuai dengan kita yang harapkan, punya kekurangan, kelemahan, itu anak kita minta menjadi catatan untuk kelas selanjutnya, sehingga wali kelasnya memberi catatan nih, anak ini bermasalah di A, di B, C, nanti di kelas selanjutnya tangannya bagaimana, kita bermusyawarah. Tapi insya Allah ini begitu banyak ya Bu ya, karena kita justru ada anak dari panti asuhan itu dari Irian sebanyak 17 anak dari Irian, itu dari dulu banjir gadang, ada salah satu yayasan panti asuhan membawa anak-anak itu bercampur dari yang SD kelas 1, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, 5, tapi insya Allah alhamdulillah budi pekerti, karakternya bagus sekali. Begitu datang selalu mengucapkan selamat pagi Bu Guru, padahal udah muslim ya, selamat rambut. Solusinya salah satu pendekatan ke orang tua, kedua dengan agama, terutama guru agama ya tadi sholat duha, terus wali kelas juga selalu mengajarkan budi pekerti yang baik, terus kita selalu mengontrol ya. Terus saya selalu memohon kepada wali kelas untuk selalu mendekatkan. Terus kita juga kerjasama dengan komite itu sama orang tua murid, korlas, sehingga saya juga mohon kepada korlas untuk anak-anak yang bermasalah itu untuk di orang tuanya dilakukan pendekatan. Kemudian Bu, poin yang kedua tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah Ibu sebagai kepala sekolah dalam menyusun struktur organisasi? Nah, karena Ibu ini baru ya, tetapi alhamdulillah struktur organisasi sudah ada di situ. Ada kepala sekolah, Ibu, ada bendahara. Jadi biasanya Ibu dalam membuat sebuah keputusan akan minta pendapat, masukan dari guru yang Aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam sistem penilaian pembelajaran di sekolah ini?
aspeknya satu sikap ya, sikap, kepribadian, terus aspek bersosial juga mungkin cara anak itu, kemudian keterampilan ya, kognitif afektif itu ya, itu faktor itu ya. Poin ketiga di sini tentang peraturan dan tata tertib sekolah, Bu. Nah, tentunya kan di sekolah ini punya tata tertib ya, Bu. Nah, biasanya itu siswa itu dapat melihat tata tertib itu di mana sih, Bu? Biasanya di kelas. Ya, di kelas ada struktur organisasi kelas, ada tata tertib kelas, kemudian di situ juga nanti ada jadwal pelajaran, ada kalender pendidikan, ada jadwal piket, semuanya di kelas. Dan sebelum anak itu belajar, soalnya kan ini kan COVID ya, kalau nggak COVID biasanya guru menjelaskan nih tata tertibnya di kelas bagaimana, di sekolah bagaimana tidak membawa senjata tajam, menghargai macam-macam lah, ikut upacara, nggak boleh terlambat, menjaga kebersihan kelas. Bagaimana sih, Bu, cara sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut? Ya salah satunya tadi di kelas ya, melalui wali kelas diterapkan itu. Dua, ketika upacara dibacakan sehingga anak nggak bosen terus dengar. Ketiga, kita juga memantau dan mengevaluasi. Bagaimana sikap sekolah apabila ada siswa yang melanggar tata tertib, Bu? Terus diberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib? Sejauh ini karena kita alhamdulillah belum ada yang parah ya, belum ada yang sampai kriminal atau belum ada yang tidak sesuai dengan keinginan sekolah atau guru, jadi kita belum ada sanksi apapun. Tapi seandainya pun ada, nanti ya pertama ya dipanggil di sekolah, di kelas sama wali kelas dulu ya, pertama wali kelas dulu yang memanggil, nanti nggak bisa ini baru ke kepala sekolah, nanti orang tuanya juga dipanggil, panggilan ke-1, panggilan kedua, nanti kalau tidak masih membangkang atau tidak menuruti apa kesepakatan antara wali kelas atau kepala sekolah dengan siswa, bikin surat pernyataan. Nah, nanti kalau sudah tidak mau lagi berubah ya, pemanggilan kedua lagi ya, pernyataan. Nah, itu nanti pakai materai. Poin selanjutnya identifikasi kegiatan seremonial formal. Kan tadi Ibu bilang kalau upacara Senin itu kan emang rutin setiap hari Senin. Selain upacara hari Senin itu, upacara apa lagi Bu yang rutin di sekolah ini? Upacara 17 Agustus, ada upacara hari Kartini mah nggak upacara itu apa keliling, mau pakai baju adat, mencintai tradisional, kemudian pawe menengahkan lingkungan itu anak-anak putih kita jadi rasa, terus anak kita juga mengenalkan itu. Yang kedua hari kesaktian Pancasila itu, terus lagi hari guru ya biasanya. Hari guru itu kita guru yang jadi petugasnya. Nah, kalau hari guru itu kepala sekolah pemimpinnya, bukan kepala sekolah pembinanya, nanti ada salah satu guru jadi pemimpinnya, pembaca doa, semuanya guru jadi anak menonton aja, sampai peserta aja. Itu khusus untuk hari guru ya. Apakah rapat di sekolah ini tuh diadain secara rutin? Rapat yang rutin itu biasanya rapat akhir semester atau PT menghadapi ulangan UTS ya. Itu pasti rapat ya Pak ya, karena kan kita berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Terus kemudian rapat semester 2 tuh karena nanti berkaitan dengan rapot tuh yang rutin ya. Kemudian rapat semester 3 dan yang paling pokok tuh semester 4 ya, karena kan itu berkaitan nanti kenaikan kelas, pembagian rapot itu. Nah, sama semester awal tahun, biasanya awal tahun tuh juga harus rapat itu ya, seperti jadi awal tahun UTS, akhir semester 2, kemudian UTS semester sekarang namanya UTS pas ya, PTS ya, penilaian tengah semester, kemudian pas penilaian akhir semester 2 itu. Jadi ada sekitar 5 itu yang rutin. Kalau yang nggak rutin tuh misalnya ya sebulan sekali ya kan, misalnya terus sebulan sekali rata-rata kita ada masalah yang urgen pun nggak usah terus misalnya mau menghadapi kegiatan apa yang besar atau lomba atau apa. Kalau briefing itu juga sama, kadang-kadang sebulan 2 kali, 3 kali, seminggu sekali, setiap hari. Kadang kemarin di briefing, sekarang briefing lagi. Ya, lihat keadaan sekolah bermasalah atau memang nggak ada masalah tapi ada yang ingin saya utarakan, ada info-info dari dinas atau rapat atau apa. Ya silakan. Kelima tentang identifikasi kegiatan-kegiatan rutin. Tadi yang Ibu sebutin kan ekstrakurikuler taekwondo sama seni musik. Selain itu ada ekstrakurikuler yang lain Bu? Ini saya jelasin ya di Jatirasa 3 kita
Ini sekolah kita ini ada salah satunya ekskul itu pramuka, itu wajib ya, pramuka itu Sabtu itu ya. Kemudian degung sama angklung itu wajib itu, tapi kelas 4, 5, 6 karena berkaitan dengan musik kan, kelas 1, 2, 3 belum terlalu ini tuh. Nah, itu hari Rabu ya, Rabu. Terus nari baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nari itu hari Selasa. Terus kemudian taekwondo itu di luar jam sekolah, itu sore, Sabtu sama Minggu. Apa semua ekstrakurikuler tersebut bisa meningkatkan kualitas siswa, Bu? Sangat anak jadi lebih kreatif, lebih semangat belajar, nggak monoton. Selanjutnya poin ke-6 ada identifikasi praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nomor berapa Mas? Mbak, lupa saya. Oh, iya. Pertanyaan pertama, apakah kegiatan berdoa selalu dilakukan sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran? Wajib, bukan soal itu tadi. Setiap Jumat duha dulu ya, terus baca ngaji itu surat pendek ya. Di kelas juga gitu ya. Awal pelajaran tuh kadang doa malah menghafal surat-surat pendek, dan yang selain membaca kita lagi membaca itu namanya literasi. Sebelum literasi doa surat pendek dulu masuk, baca doa, kemudian surat pendek, kemudian literasi, baru ke pelajaran. Wajib Indonesia Raya itu juga dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, Bu? Nah, itu tergantung wali kelas masing-masing itu ya. Kalau wali kelasnya cinta ya, tapi ke depan mungkin saya akan menerapkan. Karena banyak anak-anak kita itu lupa sama lagu wajib, ya kan? Nah, mulainya nih dengan masukan dari ibu-ibu calon guru ini. Kita akan sosialisasi. Apakah siswa di sini diwajibkan menjaga kebersihan kelas seperti tiket di kelas dan membuang sampah pada tempatnya? Nah, pastilah. Apakah siswa diwajibkan membersihkan kelas? Dan tadi ada piket. Kebetulan juga tahu. Kalau dibiasakan untuk berpakaian rapi, datang tepat waktu dan berbahasa dengan baik. Ya, betul sekali. Di sini nggak boleh nggak rapi. Bahkan kalau nggak pakai ikat pinggang pun kita tegur, ya. Terus baju juga rapi, insya Allah, alhamdulillah ya di sini. Kemudian tepat waktu benar ya, karena jam 7 biasa langsung pagar ditutup, dikunci, terbang ya, baik guru maupun siswa pagi. Kemudian berbahasa baik, benar tata tuturnya di sini jarang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, binatang atau persimpulan ya. Dari wawancara hari ini saya pihak sekolah, Bu Tri Susnarti, kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan adik-adik. Doakan adik-adik pada sehat, jauh dari COVID, jaga kesehatan, terus sukses, nilainya bagus, jangan C, kalau bisa A. Saya juga perwakilan teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu bapak atas waktunya. Terima kasih juga, jawabannya sangat-sangat bagus dan membantu. Terus banyak juga hal-hal yang di sekolah ini tuh yang kita baru tahu buat pelajaran kita juga. Ya, pokoknya kita sama-sama belajar ya. Jadi kalaupun kalian jadi guru, pesan ibu tolong didik anak kita seperti anak sendiri, terus majukan mereka. Jadi jangan cuma ngajar aja, tapi didik anak kita itu punya anak itu benar-benar ya, sebodoh-bodohnya dia tuh punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk maju. Jangan masa bodoh didemin aja, itu aja. Terus ikhlas, kemudian ikhlas ya. Terus jangan lupa selalu mengembangkan karir ya, jangan mandek aja situ. Terus kemudian berinovasi, terus baik sama guru yang kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Bu sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari video hasil wawancara tersebut, saya bisa tahu struktur organisasi, ekstrakurikuler, tata tertib, dan bagaimana cara murid dan guru bersosialisasi di sekolah. Sekian video hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Jatirasa 3 Bekasi. Semoga video tersebut bisa berguna dan menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.